Teman-teman, tadi kalian sudah mempelajari tentang sistem periodik unsur. Dari bagaimana sistem periodik unsur ini dibuat, kalian sudah cukup memahami bahwa artinya ada sifat-sifat yang mirip, kemudian digolongkan berdasarkan sifat-sifat yang mirip tadi. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang salah satu sifat yang sangat dominan dalam menentukan tata letak pada sistem periodik unsur, yaitu sifat yang ada kaitannya dengan jari-jari atom. Jadi kita akan pelajari terlebih dahulu. Jadi ada empat sifat, ada jari-jari atom, ada energi ionisasi, ada elektronegativitas, dan ada afinitas elektron. Tapi kali ini kita hanya akan mempelajari jari-jari atom terlebih dahulu. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau atom itu sebenarnya bentuknya kayak gimana? Ya, banyak ilmuwan sebenarnya belum pernah melihat atom itu seperti apa. Tapi sebagian besar dari para ilmuwan itu membuat sebuah model atom. Dan model ini kira-kira atom itu bentuknya bulat, ya. Jadi bulat seperti bola. Jadi kalau dibayangkan kira-kira kalau saya gambarkan kira-kira seperti ini nih. Nah, jadi anggap ini adalah suatu model atom, ya. Nah, di bahasan sebelumnya kita sudah membahas bahwa dalam atom itu ada yang namanya inti dan ada yang namanya kulit. Dan kulit ini pun juga nanti akan berlapis-lapis. Jadi ada yang namanya inti dan ada yang namanya kulit, dan kulit ini bisa jadi berlapis-lapis, ya, bergantung dari jenis atomnya. Nah, di kulit kita mengetahui ada yang namanya elektron, dan di inti kita tahu ada yang namanya di sini namanya proton. Elektron memiliki muatan negatif, sementara proton memiliki muatan positif. Dan tentu di antara kedua-duanya ini akan ada gaya tarik-menarik satu dengan yang lain. Ya, seperti yang kalian pelajari lah kalau di fisika, ya. Jadi akan ada tarik-menarik antara elektron dengan proton di inti. Nah, berhubung setiap atom memiliki elektron yang berbeda-beda jumlahnya, tentu jumlah kulitnya pun akan berbeda-beda. Dan ini menyebabkan jarak antara inti dengan kulit terluar pada setiap atom itu berbeda-beda. Jadi ada yang atomnya itu kecil, ada yang atomnya besar, seperti itu, ya. Jadi kalau kita bisa lihat contoh di sini pada sistem periodik unsur, kita bisa melihat bahwa ada banyak sekali periode, ada 7 periode dan ada 18 golongan. Nah, apa kaitannya dengan jari-jari atom? Bahwa teman-teman perlu diperhatikan jarak antara inti dengan kulit terluar itu merupakan jari-jari, ya. Jadi jarak antara inti atom dengan kulit yang paling luar itu kita sebut dengan jari-jari atom. Kalau kita melihat pada sistem periodik unsur ini, kita bisa melihat bahwa periode itu menunjukkan banyaknya kulit dari suatu atom, ya. Jadi periode ini menunjukkan jumlah kulit suatu atom, ya. Seperti misalnya contohnya hidrogen, dia terletak pada periode 1 dan golongan 1. Artinya dia memiliki satu kulit saja. Nah, sementara contohnya di boron, dia terletak di periode kedua, artinya dia memiliki 2 kulit. Dan termasuk juga natrium, dia juga memiliki 3 kulit, tergantung dengan periodenya, dan seterusnya. Banyaknya penambahan kulit ini, jadi artinya semakin banyak kulitnya, otomatis ibaratnya kue lapis kali, ya. Jadi kalau kue lapis itu kalau kalian lihat itu kan ada lapisannya banyak. Kalau lapisannya semakin banyak, jadi diibaratkan ini misalnya kalau digambarkan nih kira-kira nih kue lapis begini, ya. Nah, kalau kita ibaratkan, bayangkan ada sebuah bola itu kayak kue lapis, ya. Jadi bolanya kayak kue lapis. Lapisan ada yang paling tengah sampai paling luar. Nah, semakin banyak lapisannya, artinya makin besar atau makin kecil si jarak dari inti ke paling luarnya. Ya, gampangnya ini misalnya inti nih. Ini ada kue lapis, kita buletin, kita jadiin bola misalnya kayak gitu, ya. Jarak dari inti ke kulit yang paling luar
semakin banyak lapisannya, maka artinya jari-jarinya semakin besar. Nah, sama, dalam atom pun juga seperti itu. Kalau dia memiliki kulit yang semakin banyak, ya, jadi kalau misalnya dari atas ke bawah seperti ini, kan kulitnya semakin banyak, ya. Semakin banyak kulitnya, artinya jari-jarinya semakin besar. Sampai di sini bisa diikuti ya. Jadi semakin banyak periode, semakin besar periodenya, artinya kulit semakin banyak. Nah, semakin banyak kulit ini artinya jari-jari atomnya semakin besar. Seperti analogi kuil lapis tadi. Jadi bisa disimpulkan teman-teman ya, dari sini dalam satu golongan ketika kulitnya semakin banyak, artinya jari-jarinya semakin besar. Nah, itu kalau dalam satu golongan. Sekarang kita melihat bagaimana jika seandainya dalam satu periode. Kita lihat sekarang di sini, misalnya contohnya kan kita tahu ya, seperti saya ambil contoh misalnya natrium nomor atomnya 11, magnesium 12, aluminium 13. Nah, kalau dilihat teman-teman, dalam satu periode, kalau tadi dalam satu golongan ya, sekarang kita melihat dalam satu periode seperti ini. Jadi dalam satu periode seperti ini, kita lihat untuk natrium, misalnya saya buatkan model atom natrium, begitu ya. Jadi ini natrium, kulitnya ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3 ya. Misalnya ini adalah inti. Oke, dan ini adalah kulit. Untuk magnesium sama ya. Magnesium juga sama nih, kalau saya gambarkan seperti ini. Magnesium dia juga memiliki 3 kulit. Ini natrium 11 dan ini ada magnesium. Ini 12 dan kemudian juga ada aluminium. Aluminium itu 13. Di sini kira-kira ada elektronnya. Dan di sini ada 1, di sini ada 2, di sini ada 3. Sama, di sini juga seperti itu. Nah, kalau kita lihat teman-teman, ini elektronnya ada 11, natrium, magnesium memiliki 12 elektron, dan aluminium 13 elektron. Menurut teman-teman sendiri nih ya, kan kalau kita lihat, antara elektron, kembali ke gambar sini ya. Nah, maaf. Jadi, antara elektron dengan proton, ya, itu ada tarik-menarik. Logikanya, kalau seandainya elektronnya banyak, tarik-menariknya semakin kuat atau semakin kecil? Kalau seandainya akan ada banyak elektron di sini. Atau sederhananya misalnya, ini elektronnya ada 11, ada 12, ada 13. Mana di antara ketiga ini, yang tarik-menarik antara elektron pada kulit terluar dengan yang ada di inti, yang paling kuat di antara ketiga ini? Tentunya yang elektronnya paling besar. Diibaratkan misalnya, kita menggunakan sabuk begitu ya teman-teman ya. Pakai sabuk 1 sama pakai sabuk 5, lebih kencang yang mana? Lebih kencang yang sabuknya 5 kan gitu ya. Jadi artinya semakin banyak sabuk atau semakin banyak elektron yang tarik-menarik antara inti dengan elektron terluar, itu artinya dia tarik-menariknya semakin kuat. Nah, tarik-menarik yang semakin kuat ini menyebabkan jarak antara kulit terluar dengan kulit yang di tengah itu semakin sempit. Kira-kira bisa dibayangin dengan orang pakai sabuk tadi gitu ya. Kalau misalnya sabuknya ada 5 lapis gitu, kan biasanya makin singset badannya ya. Jadi biasanya makin rapat gitu. Jadi jarak antara yang terluar dengan yang terdalam itu semakin dekat gitu.
Sedemikian hingga kita bisa simpulkan bahwa ini kan kaitannya dengan jari-jari ya. Jadi kalau tarik menariknya semakin kuat, jari-jarinya justru semakin kecil. Jadi teman-teman, bisa kita simpulkan bahwa jari-jari atom dalam sistem periodik unsur, setiap kenaikan periode, jadi artinya dari atas ke bawah gitu ya, dalam satu golongan seperti ini, jari-jarinya semakin besar. Atau sederhananya hidrogen itu lebih kecil dibandingkan litium, atau cesium itu lebih besar dibandingkan hidrogen. Nah, itu kesimpulan pertama. Kesimpulan yang kedua adalah bahwa dalam satu periode, jari-jari semakin ke kanan itu akan semakin kecil. Jadi semakin ke kanan jari-jari suatu atom itu akan semakin kecil. Atau dengan kata lain contohnya bromium itu lebih kecil dibandingkan kalium, sekalipun mereka ada dalam periode yang sama. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat yang kedua, yaitu tentang energi ionisasi.